Tugas 1.1.A.6 Demonstrasi kontekstual CGP Ringka Fitria SPD, fasilitatornya Ibu Eko Sriwijayanti MPD, PP-nya Ibu Yuliati Mulyana SPD MPD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Ibu Bapak hebat. Di sini saya akan memaparkan tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara, filosofi Ki Hajar Dewantara, dan menurut Ki Hajar Dewantara pemikiran yang berpihak pada murid sesuai dengan konteks diri murid dan sosial budaya di SDN Sukamanah 3. Perkenalkan, nama saya Rinka Fitria SPD, jabatan saya sebagai guru. Instansi saya di SDN Sukamanah 03, Kecamatan Solokan Jeruk, saya CGP angkatan 10. Di sini ada pemikiran Ki Hajar Dewantara. Bapak pendidikan nasional kita berpikiran bahwa tujuan pendidikan yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Lalu Bapak Ki Hajar Dewantara juga pendidikan berpusat pada murid. Beliau mengatakan bahwa seorang pendidik melayani segala bentuk kebutuhan murid dan memberikan kebebasan kepada murid untuk mengembangkan ide, berpikir secara kreatif, serta mengembangkan bakat dan minat sesuai potensi murid. Dan lalu juga ada pendidikan sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam yang berkaitan dengan sifat dan bentuk lingkungan yang berbeda-beda, yang berdasarkan tempat tinggal murid tersebut. Kodrat alam di sini artinya kodrat yang telah dimiliki oleh murid sejak lahir, yaitu bakat atau talenta atau karakter dan keadaan di mana siswa itu dilahirkan. Lalu ada kodrat zaman. Pendidikan harus sesuai dengan kodrat zaman. Kodrat zaman yang sesuai dengan zaman. Kita harus mengikuti perkembangan zaman, di mana kalau misalkan zaman berkembang dan kita tidak boleh berdiam diri, karena sejatinya pendidikan itu harus bergerak. Lalu ada konsep trilogi pendidikan, yaitu Ing Ngarso Sung Tulodo, Ing Madya Mangunkarso, dan Tuturi Handayani. Di depan memberi contoh, di tengah membangun semangat, di belakang memberi dorongan. Lalu di sini saya akan menjelaskan atau memaparkan implementasi pembelajaran menurut Ki Hajar Dewantara yang berpihak pada murid yang sesuai dengan konteks diri murid dan sesuai sosial budaya di SDN Sukamanah 3. Pembiasaan setiap hari Kamis di sekolah kita, ada pembiasaan di mana seluruh siswa memakai, untuk laki-laki memakai baju pangsi dan untuk perempuan memakai kebaya. Di sini, pada hari Kamis ini saya melakukan pembiasaan di mana hari Kamis siswa itu melantunkan pupu di lapangan untuk seluruh siswa. Pembiasaan ini kami lakukan agar murid tidak tidak melupakan budaya daerahnya sendiri, itu daerah Sunda begitu. Jadi dan untuk mempertajam pengetahuan mereka juga tentang pupu, pembelajaran pupu. Lalu ada sebelum pembelajaran dimulai dengan berdoa dan literasi selama 15 menit. GLS ini atau gerakan literasi sekolah ini kami lakukan agar siswa terbiasa membaca literasi, dan untuk sebulan sekali kita adakan merangkum. Siswa itu merangkum dan menuliskan hasil bacaan yang selama itu mereka baca. Apa intisari dari buku yang telah mereka baca begitu. Lalu kita melakukan pembelajaran yang aktif dan menyenangkan. Pembelajaran yang aktif dan menyenangkan ini kami program dengan saya memberikan program belajar yang menyenangkan, lalu pemilihan metode pembelajaran yang sesuai, memilih media pembelajaran yang sesuai, maksudnya yang dapat memotivasi siswa untuk belajar dan menyenangkan. Jadi tidak terlalu berfokus maksudnya tidak terlalu menuntut, tapi di sini tugas kita adalah menuntun
menuntun dan mendorong murid untuk mencari jati dirinya sendiri begitu. Bagaimana caranya pendidikan atau pengajaran di kelas agar menyenangkan, pembelajaran bisa terselenggara dengan baik, pembelajaran tersebut juga bisa tercapai oleh siswa dengan berbagai metode pembelajaran yang digunakan, yang tentunya metode yang menarik dan menyenangkan. Nah, di sini kita memberikan kebebasan belajar kepada murid dan membiarkan murid berpendapat dan tentunya kita arahkan dalam penguatan di akhir pembelajaran. Jadi kita selalu memberi penguatan kepada siswa di akhir pembelajaran, lalu memberikan kebebasan belajar kepada murid. Misalkan untuk pembelajaran IPA, kan kebetulan kondisi di sekolah kita itu dekat dengan pesawahan, ada banyak kebun atau apapun itu. Jadi kita melakukan kadang mengajak mereka untuk belajar di luar, berinteraksi langsung dengan kondisi luar. Jadi tidak terfokus pada buku atau tidak terfokus pada media yang kita tampilkan, yang kita bawa. Namun kita membiarkan mereka untuk mengeksplor dirinya masing-masing begitu. Nah, seperti itu ada pembelajaran yang berfokus pada siswa. Lalu setiap hari murid sholat zuhur berjamaah di sekolah. Jadi sebelum mereka pulang ke rumah dan mereka itu ketika pulang sholat zuhurnya sudah dilakukan di sekolah kami begitu. Lalu di sini ada setiap hari Rabu kita adakan senam bersama. Sebelum masuk kelas, seluruh murid dan guru diwajibkan untuk senam karena Ki Hajar Dewantara juga menyebutkan bahwa pendidikan itu harus seimbang antara tenaga, raga. Pendidikan itu harus seimbang ya, begitu. Lalu ada program Jumaji. Jumaji itu Jumat mengaji. Program Bapak Bupati Kabupaten Bandung yang ada di Kabupaten Bandung itu ada guru mengajinya. Jadi sebelum pembelajaran dimulai, kita lakukan setiap hari Jumat di sini di Sekolah SDN Sukamanah 3 tepatnya hari Jumat itu selama 60 menit atau satu jam untuk guru mengaji begitu. Lalu setelah itu dilanjutkan dengan guru kelasnya. Selain daripada Jumaji juga kita ada ekskul pramuka dan rebana qosidah. Di sini murid dapat memilih sendiri ekskul mana yang kira-kiranya mereka inginkan. Apa namanya? Yang mereka mau gitu, yang dapat mereka ikuti. Bakat mana yang mereka inginkan gitu. Jadi bebas, murid bebas memilih ekskul apa saja yang dia inginkan. Lalu itulah strategi yang dilakukan dalam mewujudkan pemikiran Ki Hajar Dewantara, yakni pendidikan yang berpihak pada murid, bisa memilih ekskul sesuai minat dan potensi peserta didik, serta menerapkan profil pelajar Pancasila, yakni beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, begitu. Dan profil pelajar Pancasila yang lainnya juga kita terapkan. Di sini saya akan berusaha semaksimal mungkin untuk bisa mengimplementasikan pemikiran filosofi menurut Ki Hajar Dewantara. Tetap semangat melakukan perubahan karena sejatinya pendidikan harus berubah. Tetap semangat, sehat, dan bahagia. Sekian pemaparan dari saya. Terima kasih banyak. Salam dan bahagia Ibu Bapak Guru hebat. Terima kasih.